Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami membuat sistem ATM sederhana yang memiliki 3 kelas, yaitu kelas bank 1 dan bank 2. Berikut saya tampilkan outputnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 pilihan dalam ATM, yaitu yang pertama cek saldo, kedua transfer saldo, ketiga ambil uang, 4 tambah saldo, dan kelima exit. Di sini saya akan mencoba menginputkan angka 1, yaitu cek saldo, dan hasilnya adalah menampilkan nama, saldo kita, dan nomor rekening kita. Lalu yang kedua adalah transfer saldo, angka 2. Di sini kita disuruh untuk menginputkan nomor rekening tujuan. Setelah itu memasukkan jumlah kiriman. Misal kita akan mengirimkan sejumlah 1. Hasilnya, dan apabila sudah benar kita bisa tekan Y, dan hasilnya saldo akan berkurang dan transaksi berhasil. Dan apabila kita masih memasukkan angka 2 lalu memasukkan rekening tujuan, lalu memasukkan jumlah kiriman melebihi saldo yang kita punya, misalkan 6, hasilnya akan transaksi tidak dapat dilanjutkan, uang Anda tidak mencukupi untuk transaksi ini. Nah, lalu untuk pilihan nomor 2 kita juga bisa membatalkannya. Misal kita masukkan jumlah kiriman 2. Nah, di sini kita berubah pikiran dan ingin dan tidak jadi mentransfer, kita bisa pencet N dan hasilnya adalah transaksi telah dibatalkan. Lalu untuk pilihan yang ketiga adalah ambil uang. Di sini kita coba yang 3. Kita akan menginputkan jumlah uang yang akan kita ambil, misalkan kita mengambil 2. Nah, sisa saldo kita adalah 2. Lalu apabila kita menginputkan 4 misal, karena saldo kita tinggal 2, itu hasilnya akan saldo Anda tidak mencukupi. Lalu input yang keempat adalah tambah saldo. Keempat, tambah saldo, kita bisa menginputkan jumlah uang yang akan kita tambahkan ke ATM. Lalu kita ambil 5, saldo Anda sekarang sekitar 9. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah exit. Tampilannya akan seperti ini. Terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Nah, untuk programnya di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu variabel statik string nama dengan nama Shirley Maikana, lalu ada private integer nomor rekening, public integer saldo dengan jumlah 5. Lalu di sini kita menggunakan metode getter dan setter dalam nomor rekening yang digunakan, yaitu public integer get norek saya, return nomor rekening, dan public void set norek saya dengan parameter integer no saya, lalu this nomor rekening sama dengan no saya.
Selanjutnya, public bank yang merupakan default konstruktor bank. Dalam penulisannya dapat ditambahkan akses modifier atau hanya menyebutkan nama kelasnya saja tanpa parameter. Dalam default konstruktor, bank ini berisi tampilan menu opsi di mana hasilnya ditampilkan ketika kita run programnya. Di sini default konstruktornya akan menampilkan opsi dari sistem ATM kita. Default konstruktor otomatis akan berjalan jika termuat dalam metode main yang berada di bank 2. Pada kelas bank 2 metode main terdapat objek baru menu dari bank 1, di mana bank 1 ini merupakan subkelas dari superkelas bank. Kita coba langsung jalankan programnya. Kita ke arah kelas bank 2 yang merupakan subkelas dari bank 1. Berisi metode main, terdapat objek baru menu. Selanjutnya, untuk dapat menggunakan scanner, dibuat objek dari scanner yaitu input. Kemudian terdapat struktur perulangan do while. Terdapat variabel lokal, pilih dengan tipe data integer yang nantinya masuk ke dalam algoritma perulangan do. Saat perulangan do, di dalamnya terdapat output perintah untuk memasukkan pilihan. Lalu selanjutnya ada sistem percabangan switch cache, di mana jika kita memasukkan input angka yang sesuai dengan cache, maka akan memproses metode yang termuat di dalamnya. Untuk cache 1 berisi pemanggilan metode cek saldo. Untuk cache 2 berisi pemanggilan metode transfer saldo. Dan seterusnya. Cache dan metode ini harus sesuai dengan urutan yang berada pada tampilan menu agar memudahkan transaksi. Keterangan break di sini adalah apabila sudah menyelesaikan cache yang kita pilih, maka akan berhenti, tidak melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk default, apabila kita menginput angka 1 sampai 5, maka yang terjadi adalah output keterangan layanan tidak tersedia. Untuk perulangan while, menyatakan kondisi yaitu tidak sama dengan 5. Kita akan coba jalankan programnya. Klik F6. Kemudian masukkan input angka 6. Maka yang ditampilkan adalah layanan tidak tersedia. Kemudian pada metode public double transaksi dengan parameter double transaksi berisi rumus if else. Untuk kemungkinan pertama, if jika apabila di saldo merujuk pada saldo yang Anda miliki kurang dari atau tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka akan mengeluarkan output transaksi tidak dapat dilanjutkan. Uang Anda tidak mencukupi untuk transaksi ini, saldo sisa Anda sebesar yang Anda miliki. Untuk kemungkinan yang kedua, apabila keadaan selain dari kemungkinan pertama, yaitu nilai yang diinput sama dengan atau kurang dari jumlah saldo yang dimiliki, maka akan menampilkan keterangan transaksi berhasil. Kata return pada akhir metode bermaksud mengembalikan nilai saldo. Untuk metode transaksi ini akan ditampilkan pada opsi yang melibatkan operasi matematika pada transaksi saldo. Contohnya pada metode transfer saldo. Pada metode public void transfer saldo merupakan metode void yang tidak menghasilkan nilai kembalian atau return value. Pada metode ini terdapat dua variabel lokal, yaitu variabel yang terdapat di dalam metode dengan tipe data integer, yaitu variabel norec dan nominal.
Keduanya berupa nilai inputan tipe data integer dari kita. Untuk output rincian sendiri di sini dibuat switch case seperti pada ATM. Di sini diberi dua contoh nomor rekening yang memiliki pemilik, di mana jika nomor rekening kita input nilai, salah satu di bawah akan menampilkan nama dari masing-masing nomor rekening. Namun apabila kita memasukkan nilai nomor rekening selain itu, maka yang akan keluar hanya nomor rekeningnya saja. Selanjutnya adalah output untuk menampilkan rincian, nomor rekening dan nominal yang akan dikirimkan. Setelah kita input, maka akan muncul pertanyaan, apakah data tersebut sudah benar, Y atau N. Terdapat variabel lokal L yang merupakan variabel bertipe data char. Tipe data karakter berisi karakter L. Jika kita input karakter Y, maka yang diproses adalah keadaan pertama. Selanjutnya akan masuk pada percabangan if-else, di mana percabangan yang ini akan menggunakan metode dari transaksi. Namun jika kita menginput selain karakter Y, di sini dijelaskan N, maka yang tampil adalah transaksi telah dibatalkan. Kemudian selanjutnya kita bisa run programnya. Kita masukkan pilihan nomor 2, terus masukkan rekening tujuan. Kita akan coba dengan nomor rekening yang sudah tertera. Masukkan jumlah kiriman, kita akan mengirim 2. Atas namanya tertera, kepada rekening dan transfer sejumlah 2. Apakah data tersebut sudah benar? Kita coba Y. Transaksi akan diproses dan transaksi berhasil. Kita akan coba lagi. Kita pilih angka 2. Selanjutnya masukkan nomor rekening selain 2 opsi sebelumnya. Enter dan masukkan jumlah. Rincian kepada hanya rekening dan transfer sejumlah. Apakah data tersebut benar? No. Transaksi dibatalkan. Coba lagi. Kita input 2. Masukkan rekening tujuan. Kita ajak. Jumlah kiriman yang akan kita kirimkan adalah 4. Sisa saldo 1 dan transaksi berhasil. Kita coba dengan angka yang lebih besar. Uang Anda tidak mencukupi untuk transaksi ini. Sisa saldo Anda sebesar 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelas bank. Di sini terdapat metode ambil uang yang mana akan mencetak masukkan uang yang Anda ambil. Kemudian akan mengambil variabel nilai. Kemudian akan mencetak, Anda akan mengambil sejumlah, di situ akan mengambil variabel nilai. Yang mana rumusnya ketika saldo lebih dari nilai, maka akan mencetak sisa saldo Anda. Yang mana saldo dikurangi nilai. Kemudian pilihan lain, else, akan mencetak saldo Anda tidak mencukupi. Kemudian terdapat metode void tambah uang, yang mana akan menambahkan variabel tambah nilai. Pertama akan mencetak Anda menambah uang sejumlah dan menambahkan variabel tambah nilai. Kemudian mencetak saldo Anda sekarang sebesar dengan mengambil variabel dari saldo. Kemudian pada kelas bank 1 extend bank, yang mana artinya kelas bank 1 warisi kelas bank. Semua metode dan variabel dari bank akan diwarisi oleh kelas bank 1. Di dalam kelas bank 1 terdapat metode void cek saldo, yang mana yang pertama akan mencetak rincian nama dan mengambil variabel nama. Yang kedua, mencetak jumlah saldo yang Anda miliki
dengan mengambil variabel saldo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.